Nah, terus setelah itu baru ke panas. Kok nggak ke air dulu? Kan sisanya tinggal unsur api dan air ya. Kok nggak ke air dulu sekarang pertanyaannya? Karena air itu ya sebetulnya kan nanti dia perihal mengalir ya, terurai. Terus juga perihal mengikat. Nah, apa sih yang diikat? Apa sih yang terurai? Sebetulnya tiga unsur yang lain. Jadi unsur air itu sesungguhnya gabungan dari tiga unsur ini. Ya. Waktu ketiga unsur terurai, maka itu jadi mengalir. Waktu tiga unsur yang bersatu jadi merekat atau mengikat. Nah itu ya, itu sebabnya unsur air belakangan. Setelah kita pelajari semua tiga unsur ini, baru unsur air kita lihat, ya, kita cermati. Nah, yang berikutnya adalah panas. Nah, panas biasanya sih mudah. Ya. Mudah dalam arti waktu kita meditasi biasa badan jadi hangat ya. Iya, pasti lebih hangat. Meskipun cuaca dingin pun waktu kita mulai meditasi mungkin kita agak ngerasa dingin, tapi seberjalannya kita meditasi kita merasa badan jadi lebih hangat. Nah, bahkan kadang-kadang jadi makin hangat, makin hangat. Bisa keringetan. Ya. Bante pun sering masih sampai sekarang meditasi itu, meskipun dingin dia keringetan. Nah, apalagi kalau konsentrasi lagi bagus. Nih, beberapa meditator hari ini pun bilang ya, waktu cahaya konsentrasi udah muncul, muka terasa panas, hangat. Nah, tapi jangan diperhatiin ya, karena objek kalian adalah nafas. Nah, jadi waktu meditasi, khususnya kalau kita perhatiin di bagian dalam, kita akan ngerasa hangat. Ya. Nah, nanti kalau kita mau mencari sejuk, itu di mana? Di bagian luar, di area kulit. Nah, itu sejuk. Jadi, kita mulai dari kepala. Kepala lebih hangatnya. Kalau kita perhatiin area bagian dalam aja, itu lebih hangat. Tapi kalau kita mau cari sejuk, berarti di area bagian luar, itu sejuk. Ya tentu saja hangatnya itu juga beda-beda. Mungkin di bagian bokong lebih panas, atau di bagian lidah lebih panas. Ya. Nah, tapi kalau di area-area tertentu mungkin tidak sepanas area-area tersebut. Ya. Jadi intensitasnya aja yang bikin mereka jadi panas dan dingin. Nah itu nanti udah selesai sampai unsur api. Terus belakangan unsur air. Ya, unsur air yang mengalir. Jadi semua yang menyebar, semua yang terurai. Ya. Nah itu jadi mudah kalau kita sudah bisa melihat tiga unsur ini yang di depan. Ya, angin, tanah, api. Karena waktu kita ngerasain mengalir, yang kita rasain tuh apa sih yang mengalir? Ah, itu unsur panasnya mengalir, menyebar ke seluruh tubuh. Ya. Atau kalau kita ikutin mendorong, mendorong kan dia bergerak tuh. Nah, jadi setiap kali bergerak juga sesuatu itu terurai. Terus karena ada panas dan dingin, maka ada gerakan tuh menyebar. Ya, angin, ya. Kenapa jadi ada angin? Udara itu kan angin. Angin itu adalah udara yang bertiup. Nah, kenapa lalu udara bisa bergerak ya? Atau bertiup? Karena perubahan suhu. Jadi setiap kali kita udah ngelihat panas dan dingin, waktu itu ada mengalir, terurai, menyebar. Nah itu sebabnya juga dilatih hanya setelah melihat unsur api. Nah, terus baru terakhir kita latih merekat. Nah mengalir juga gitu, kita bisa ngerasain kayak ada sesuatu yang kayak ngerembes, ya, ada sesuatu yang ya, misalnya kayak darah gitu ngalir, ya. Nah memang jadi yogi kadang-kadang suka bingung, ini mengalir apa mendorong jadinya? Ya, tergantung yang kita rasakan itu sensasi apa. Ya. Segala sesuatu yang terurai itu adalah air jadinya, ya, atau mengalir.
Tapi kalau kita perhatiin gaya dorongnya, ya, nah itu adalah mendorong. Ya. Nah, terus kalau kita perhatiin darah yang mengalir seluruh tubuh itu juga mengalir. Nah jadinya nanti bisa seluruh tubuh kita rasain. Nah setelah itu baru merekat. Nah nanti rasa merekat itu tuh seperti kayak dibalut, ya. Khususnya tubuh ini kan dibalut sama kulit dan dagingnya. Nah itu terasa jadi kayak sekal, ya, atau kayak keikat, ya, kayak terselimuti. Jadi agak membal rasanya itu, ya, waktu kita ngerasain khususnya di area kulit dan daging. Nah itu loh merekat. Jadi sifat air ini kalau seperti kita bikin adonan kue, ya. Nah kalau kita mau bikin adonan kue itu kan sebetulnya dari apa? Tepung. Tepung itu sendiri dia tercerai-berai. Gimana supaya kita mengikat mereka? Kita masuk kasih air. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau secukupnya, ya, kalau cukup, dia akan menggumpal, loh. Tepungnya jadi menggumpal. Jadi ada daya ikatnya di situ. Tapi kalau kita tambahin terus, apa yang terjadi? Bonyok, buyar, ya. Jadi cair. Ya. Nah itu sifat si air tuh. Jadi dia ngikat dan kalau kebanyakan dia malah buyar. Nah di badan kita juga gitu. Ya. Kenapa badan kita kok bisa jadi begini, ada bentuknya? Ini karena diikat sama si unsur air. Kalau nggak ada unsur air yang mengikat, pecah lah dia. Makanya dimanapun di tubuh kita bisa sedikit banyak merasakan itu daya rekatnya. Nah dengan demikian, ya, meditasi 4 unsur di tahap belajar, jadi urutannya agak berbeda waktu ngembangin konsentrasi. Ya, tapi semuanya, setiap unsur tersebut, ya, kita perlu cek dari atas kepala sampai bawah, balik lagi ke kepala. Ya. Putar. Nah benar, nanti ujung-ujungnya ya dimanapun kita arahkan batin kita, coba kita rasain mendorong, keras, kasar, berat, menopang, lunak, halus, ringan, panas, dingin, mengalir, merekat. Nah tapi kalau kita sudah terbiasa seperti itu, nah, sekarang kita mau kembangin konsentrasi.